Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dhukhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watihi ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Yang sama kita hormati Ketua BKMT Kota Medan Ibu Hajah Nur Asia Rahab, yang saya hormati BKMT Medan Kota Ibu Ernawati Harahap, yang saya hormati para ketua BKMT kecamatan yang hadir, para anggota, bunda-bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala sudah masuk di bulan Muharram. Dan sebentar lagi kita akan dijelang oleh hari Asyura, ya, tanggal 9 kita puasa, yang secara penanggalan bertepatan dengan tanggal berapa, Bu? Besok ya, besok tanggal 9, besok lusa baru tanggal 10. Ya. Kalau sunnahnya ibu-ibu sekalian puasanya 9-10 atau 10-11. Ya, 9-10 atau 10-11. Ya, silahkan dipilih. Sunnah juga kita berpuasa 9-10-11, boleh juga. Dan bahkan ibu-ibu sekalian berpuasa di bulan Muharram itu juga sunnah, ya, hari apapun kita mau berpuasa di bulan Muharram itu sunnah hukumnya. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya memulai, ya, kajian kita pada pagi menjelang siang yang cerah ini, ya, boleh saya bertanya sama ibu-ibu sekalian? Boleh? Ya. Coba ibu sebutkan dalam hati, ya, dalam hati aja, Bu, nggak usah dibilang-bilang sama orang, ya. Ibu sebutkan dalam hati sekurang-kurangnya 3 nama yang paling ibu sayangi di kehidupan ibu. Ya, ini ada muhasabahnya juga ini, Bu, ya. 3 atau lebih silahkan, ya, disebutkan 1, 2, 3 yang paling ibu sayangi, ya, 4 pun boleh, 5 pun boleh, ya. Dalam hati aja, Bu, nggak usah kasih tahu kawannya. Siapa nama-nama yang paling ibu sayangi dalam kehidupan ibu? Sudah, Bu? Mudahnya kan? Nah, kalau ujian dapat 100 semua ini kayaknya. Siapa yang mau menyampaikan? Tunjuk tangan dulu. Nah, ibu, ya. Ibu mau menyampaikan? 3 aja yang ibu sebutkan dalam hati, ya. Nah, walaupun ibu sudah menyebutkan dalam hati siapa-siapa aja yang sudah ibu sebutkan dalam hati, saya mau tanya sama ibu. Dari yang ibu sebutkan itu ada enggak nama ibu? Ada ibu sebutkan nama ibu? Enggak, tadi sebelum saya tanyakan ada ibu sebutkan nama ibu? Ada. Coba yang menyebutkan nama-nama tadi enggak menyebutkan namanya, angkat tangan. Banyak enggak? Tidak menyebutkan namanya. Banyak, ya. Ya. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, kadang-kadang kita terkait dengan sayang, kita lebih sayang sama orang lain dibandingkan sayang sama diri sendiri. Betul apa betul?
Ya, berarti ya Bu, betul. Kita lebih sayang sama orang lain dibandingkan diri sendiri. Ibu-ibu coba lihat ayat Al-Quran yang ibu-ibu semua sudah hafal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Mana dulu? Diri sendiri apa keluarga? Ini habis baterainya. Oh, mati juga. Jadi ibu-ibu, ya. Saya ulangi lagi, qu anfusakum wa ahlikum nara. Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Qur'an, ya. Apa Bu? Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi bunda sekalian, perintah Allah. Karena nanti kita ketika berhadapan sama Allah, terima kasih Bunda. Ketika kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari itu tidak bermanfaat harta maupun anak-anak. Tadi ada enggak yang menyebutkan anak-anak? Semua menyebutkan ya, sayang sama anak-anak. Nanti ketika kita berjumpa sama Allah, pada ketika itu bisa jadi anak-anak kita itu tidak bermanfaat untuk kita. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali kalau seandainya kita suami pasangan hidup ya, anak-anak semua datang kepada Allah dengan hati yang bersih, hati yang lurus. Jadi fungsi kita ibu-ibu, kalau kita sayang sama diri kita, pertama kita jaga diri kita dari api neraka. Barulah kita berupaya bisa menjaga anak-anak kita, pasangan hidup kita untuk juga terbebas dari api neraka. Kalau orang enggak selamat, bisa menyelamatkan orang. Kita aja masuk neraka, bagaimana kita bisa menyelamatkan orang lain? Betul enggak Bu? Maka yang paling penting islahun nafsi, diri kita sendiri yang perlu kita selamatkan. Kemudian ini juga bahkan kepada kedua orang tua. Kita diajarkan sebuah doa ibu. Ibu-ibu hafal doa untuk kedua orang tua? Coba sama-sama. Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Wahai Tuhanku, apa artinya? Ampunilah aku dan ampuni kedua orang tuaku, dan sayangilah mereka berdua sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil. Perhatikan doa ini ibu, diajarkan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Itu pun yang disebutkan Allah sebelum kita minta ampun untuk kedua orang tua kita minta ampun dulu untuk diri sendiri. Rabbighfirli, kan gitu ya? Rabbighfirli. Gak mungkin ya, kita aja gak diampuni, masa kita minta ampun untuk kedua orang tua kita? Makanya doa yang diajarkan Allah Subhanahu wa taala ini semakin menguatkan kita bahwa menyelamatkan diri sendiri lebih utama daripada menyelamatkan orang lain. Kemudian yang kedua, kalau kita tidak selamat, tidak mungkin kita bisa menyelamatkan orang lain. Paham Ibu? Nah, nanti kalau disebutkan lagi siapa yang paling kita sayangi, sebutkanlah nama diri kita sendiri dulu. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah dirimu dan keluargamu dari azab api neraka.
Subhanallah. Dapat ilmu Ibu? Dapat? Alhamdulillah. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak merubah nasib suatu kaum sehingga kaum itu merubah dirinya sendiri. Subhanallah. Ya. Ibu-ibu, apa masalah bangsa kita, Bu? Bu? MBG. Berarti udah terotak ya. Sukses betul yang viral-viral itu, Bu ya. Tandanya Ibu rajin buka TikTok itu. Betul, Bu? Betul. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apapun masalah bangsa kita, itu tidak mungkin kita menuntut perubahan dari selain diri kita sendiri. Maka yang paling perlu berubah adalah diri kita. Ya, kalau misalnya ibu-ibu sekalian semua kita punya semangat berubah, itu insya Allah keadaan diri kita itu pasti lapang. Contoh, kita berkeluarga, punya suami, punya anak-anak, ya, punya pasangan, punya anak-anak, punya keluarga besar. Jangankan kita Ibu, para nabi dan rasul pun tidak bisa mengkondisikan pasangannya, tidak bisa menyelamatkan pasangannya. Itu para nabi dan rasul. Siapa contohnya? Nabi Nuh dan Nabi Lut, diukir Allah dalam Al-Quran. Mereka seorang nabi, tapi pasangannya pun tidak bisa diselamatkan. Iya kan, Bu? Allah berikan tanda-tanda kepada kita. Kita selamatkan diri kita dulu, jangan kita korbankan diri kita demi pasangan kita. Maksudnya kita korbankan ibu-ibu karena sayang sama pasangan kita, dia sesat, kita juga ikut sesat. Siapa laki-laki yang istrinya enggak selamat? Nabi Nuh dan Nabi Lut. Siapa seorang istri yang pasangannya enggak selamat? Asia. Ada pula Nur Asia di sini, Bu. Tapi kalau bapak di rumah insya Allah ya. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, begitulah cara Allah Subhanahu wa taala mendidik hamba-hambanya. Dikasih kita kisah-kisah sejarah yang ada seorang nabi tidak bisa menyelamatkan istrinya, dan ada seorang istri yang solehah tidak bisa menyelamatkan suaminya. Ya. Ada enggak seorang ayah yang tidak bisa menyelamatkan anaknya? Ada enggak? Siapa? Nabi Nuh. Ya bunayyar kam ma'ana, wahai anakku, ikutlah kamu ke atas kapal. Janganlah kamu menjadi termasuk orang-orang yang menjadi orang kafir. Ya, janganlah kamu termasuk orang-orang kafir, kata Nabi Nuh. Apa kata anaknya? Sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma. Wahai ayahanda, aku akan naik ke atas gunung yang paling tinggi yang bisa menyelamatkanku dari air. Ya. Apa kata Nabi Nuh? Ya bunayya la asimal yaum. Enggak ada yang selamat sekarang wahai anakku. Semua tenggelam, kata Nabi Nuh. Sampai Nabi Nuh sedih ketika anaknya tenggelam. Dan dalam ayat Al-Quran terkait dengan peristiwa itu, maka Allah Subhanahu wa taala mendatangkan ombak yang besar antara Nabi Nuh dengan sang anak, sehingga anaknya pun tenggelam. Sayang Nabi Nuh sama anaknya. Sayang bunda, sayang, sampai Nabi Nuh alaihissalam mengatakan, innahu min ibni. Innahu ibni. Wahai Allah, dia itu anakku ya Allah. Ibaratnya ibu-ibu,
Macam para pejabat lah, ya, menyelamatkan ekonomi anaknya. Banyak nggak yang gitu? Banyak nggak, Bu? Nabi Nuh ibaratnya kan pejabat Allah kan? Betul nggak, Bu? Menjabat sebagai seorang nabi. Atasan Nabi Nuh bukan presiden. Atasan Nabi Nuh bukan gubernur. Atasan Nabi Nuh bukan wali kota, bukan Kapolri, bukan Pangdam, bukan Panglima TNI, bukan. Atasan Nabi Nuh adalah Allah. Nabi Nuh teriak, "Innahu ibni, wahai Allah, itu anakku." Apa kata Allah, Bu? Apa, Bu? Innahu laisa min ahlik. Sesungguhnya dia bukan keluargamu. Innahu amalun ghairu saleh. Bahwa dia adalah bentuk amal yang tidak soleh. Ya, disuruhlah Nabi Nuh untuk ikhlas dengan takdir yang diberikan Allah kepada sang anak. Nah. Ada juga anak sayang sama ayahnya, ada? Hah? Bukan ada. Ya ada, banyak ya anak-anak sayang sama ayahnya ya. Maksudnya anak sayang sama ayahnya tapi ayahnya enggak selamat, ada? Siapa, Bu? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihissalam. Subhanallah, ketika Nabi Ibrahim menyampaikan dakwah, tantangan yang paling berat yang dirasakan oleh Nabi Ibrahim adalah ayahnya. Ya. Subhanallah. Ini ujian, ya, berat. Sampai Nabi Ibrahim minta ampun untuk ayahnya, tapi Allah Subhanahu Wa Taala tidak mengampuni. Ya. Nah, bunda-bunda sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita, ya, sebagai umat Nabi Muhammad SAW, hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala, sekali lagi, ya, marilah kita selamatkan diri kita sendiri dulu, ya. Pertama, jangan sampai gara-gara orang-orang yang kita sayangi mereka enggak selamat, mereka jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala, justru karena sayang kita ikut terperosok dalam jauhnya mereka dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita pun ikut-ikutan jauh. Kemana lah Ustaz, aku sayang sama lakiku Ustaz, aku sayang sama istriku Ustaz, aku sayang sama anak-anakku Ustaz. Asalkan mereka bahagia, asalkan mereka senang, asalkan mereka gembira, enggak apa-apalah aku ikut-ikutan tidak selamat. Nauzubillah min dzalik. Padahal kalau kita tahu, kegembiraan yang hakiki itu adalah kegembiraan karena Allah Subhanahu Wa Taala. Senangnya kita senang karena Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, bahagia kita bahagia karena Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun senang, gembira, bahagia yang bukan karena Allah, semua gembira, bahagia dan senang itu adalah merupakan bahagia, senang dan gembira yang semu dan palsu. Betul nggak, Bu? Betul? Kemarin saya hari Sabtu dan Minggu ngajak anak-anak muda ikut camp, ya, di Sedebu-debu, ya. Jadi kalau bawa jalan-jalan bukan ibu-ibu aja dibawa jalan-jalan, anak-anak muda perlu juga ya, Bu, ya. Bikin camp, ya. Dan campnya itu, Bu, ya, kita ajaklah anak-anak muda itu qiyamul lail, salat tahajud, salat subuh berjamaah, mendapatkan tausiah, olahraga. Terus diantara itu juga ada kegiatan games. Rupanya mereka gembiranya luar biasa, diajak game itu, Bu, rame-rame, diajak game, ya. Gembiranya luar biasa, senang, ketawa-ketawa. Habis itu saya tanya, kira-kira gembira enggak adik-adik? Gembira katanya. Senang enggak? Senang. Mau lagi kita kemari? Mau katanya. Banyak di luar sana anak-anak muda yang mereka cari kebahagiaan, kegembiraan, kesenangan, tetapi tidak dengan ridha Allah, narkoba. Dan di antara yang saya ajak ikut, Bu, ada juga yang sudah terpapar narkoba, beberapa orang. Ada yang enggak sholat, ya, ada yang jauh lah pokoknya dari agama. Itu kita rekrut
untuk dididik, ya. Dan alhamdulillah kita bikin pengajian pekanan untuk anak-anak kita itu, ya. Jadi satu ustadz saya misalkan megang 10 anak muda, anak remaja, ya. Itulah upaya kami menyelamatkan anak-anak muda, ya. Nanti ketika ikut kajian nanti sepekan sekali, ya, entah 10 orang, saya tanya nanti bagaimana pendidikannya, bagaimana keluarganya. Dan di antara kegiatan yang kami lakukan kemarin itu ada talk show. Talk show itu memberikan pencerahan kepada anak-anak muda supaya mereka lebih fokus kepada sekolah dan pendidikan. Maka diperkenalkanlah, terutama ada kawan saya kebetulan, ya, di antara teman yang ikut dalam tim kami itu yang kuliahnya di Jepang, ya, kuliahnya di Jepang dan dapat beasiswa. Dan saya kebetulan juga dulu waktu di Madinah kuliahnya juga beasiswa, ya. Jadi saya dulu Bu waktu di Madinah dari ribuan orang yang mendaftar untuk bisa kuliah di fakultas di Universitas Islam Madinah atau Al-Jami' Al-Islamiyah di Madinah Al-Munawwarah itu dari ribuan tuh yang lulus se-Indonesia pada tahun itu cuma 32 orang Bu. Ribuan orang yang daftar, yang lulus cuma 32 orang. Ya, alhamdulillah saya termasuk yang lulus berangkat. Ya. Sebaik dikatakan lulus, Bunda sekalian, itu langsung dikasih tiket gratis. Ya, dari Indonesia ke Madinah, sampai Madinah. Tiket pesawatnya gratis. Sebaik sampai Madinah itu dikasih uang pengganti pengurusan paspor, transport dari Medan ke Jakarta, itu dikasih uang sebanyak 1.000 rial, ya, 1.000 rial dikasih uang saku. Setelah itu setiap bulan saya kuliah itu dikasih uang saku juga setiap bulan sampai tamat. Kalau dirialkan 842 rial setiap bulan. Berapa itu Bunda? Kalau sekarang? Sekarang rial berapa? 4.500? Ya, sekitar 4 juta ya. Nah, itulah saya dikasih uang saku 842 rial setiap bulan. Hah? Zaman dulu ya. Cukup lah. Ya. Cukup apa cukup Bu? Lebih ya. Subhanallah. Ya. Kemudian dikasih asrama. Jadi kita kuliah di sana, kamarnya udah disediakan, pakai AC lagi. Dikasih buku, makanya kalau ibu datang ke rumah saya banyak buku, itu buku dari Madinah. Dikasih buku, setiap tahun dikasih buku. Kalau seandainya dalam belajar itu ternyata saya kumlut itu artinya mumtaz ya. Dari 0 sampai 100 itu 90 ke atas, ya, nilainya 90 ke atas itu dapat reward, dapat penghargaan, ya, 1.000 rial. Sudah Bu, bukan cuma itu. Setiap tahun ketika liburan panjang, kan setiap tahun itu ada liburan panjang sampai 2,5 bulan. Ya, bagi mahasiswa yang tidak ada sangkutan di mata kuliah, artinya mata kuliah yang lulus semua, ya, nggak ada yang nggak ada yang ngulang, itu dikasih tiket pulang balik untuk libur ke negaranya masing-masing. Jadi setiap tahun nggak ada lagi dipikirkan orang tua bagaimana. Nah ini saya ceritakan Bu kepada anak-anak kita supaya mereka punya semangat belajar. Ya, termasuk juga kawan saya yang kuliah di Jepang juga beasiswa full juga, dia diceritakan. Akhirnya dialog, anak-anak itu tanya gimana caranya supaya dapat beasiswa. Yang paling utama belajar rajin-rajin. Biasanya kalau anak-anak kita mau dapat beasiswa Bunda, syaratnya yang paling utama nilainya harus tinggi, harus berprestasi. Ya. Kemudian ada juga memang fasilitas beasiswa dari pemerintah bagi keluarga yang tidak mampu. Nah, itu ada. Ibaratnya Bunda
penilaian keluarga dari sisi ekonomi itu ada istilah desil 1 sampai desil 10 kan. Nah, kalau keadaan ekonominya desil 1 sampai desil 5, kemudian anaknya juga berprestasi, kemungkinan besar dapat beasiswa itu lebih besar ya dibandingkan yang desil 5 atau desil 6 ke atas ya. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita kepada kajian kita ya. Apa kira-kira yang perlu kita rubah? Apa kira-kira yang perlu kita perbaiki supaya kita terjaga, supaya kita selamat? Yang pertama Bunda, at-takhalli, at-takhliyah. At-takhliyah itu artinya kita harus membersihkan hati kita. At-takhalli, at-takhliyah ya. Kita membersihkan hati kita dari perkara-perkara yang merusaknya. Ya. Kalau Bunda tadi sholat tasbih, berzikir, itu salah satu sarana untuk membersihkan hati. Ketika Bunda sholat tasbih, berzikir, berdoa, beristighfar, insya Allah nih hatinya bersih sudah. Alhamdulillah. Maka jangan kotori lagi hatinya dengan apa? Dengan perbuatan syirik, dengan perbuatan yang mengotori hati kita, maksiat. Karena Rasulullah SAW mengatakan ketika seseorang itu berbuat maksiat, nukita nuktatan sauda, maka hati yang bersih itu, yang putih itu dikasih titik hitam. Buat maksiat lagi kasih titik hitam, sampai akhirnya gelap semua. Sehingga kita tidak mampu untuk melihat sesuatu yang hanya bisa dilihat dengan hati. Kalau yang dilihat dengan mata banyak Bu, ya, MBG itu kita lihat dengan mata. Coba kita lihat dengan hati. Semua orang melihatnya dengan hati. Insya Allah, ya Bunda sekalian, kita akan bisa memperbaiki, ya, dengan ikhlas. Kita lihat dengan mata kepala kita dari suami kita. Oh, gajinya kecil. Itu kalau kita lihatnya pakai mata, begaduh aja Bu. Betul nggak? Betul nggak? Tapi kalau kita lihatnya pakai hati, insya Allah selesai masalahnya. Seperti para nabi dan rasul. Bagaimana mereka melihat anaknya sesat, nggak selamat, istrinya tidak selamat, ayahnya tidak selamat, mereka pandang dengan hati sehingga mereka tahu jalan keluarnya. Kalaupun memang sudah tidak terselamatkan, sekurang-kurangnya kita tetap selamat. Kan gitu ya Bunda? Itu yang paling penting. Maka at-takhliyah, ya, menyingkirkan hal-hal yang merusak hati kita, ini penting untuk menyelamatkan diri kita. Hasad, kikir, bakhil, apalagi riya, sum'ah, apalagi Bu, ya dengki, sombong, ya. Ini kalau bisa kita singkirkan, hati kita bersih, itu asal atau awal daripada keselamatan kita, ya. Jadi yang pertama apa? At-takhliyah. Kemudian Bunda, yang kedua at-tahliyah. Jadi kalau yang pertama pakai kha, yang kedua pakai ha. At-tahliyah. Oh, at-tahliyah, ya, pakai ha. Apa artinya at-tahliyah? At-tahliyah itu Bunda menghiasi kata dan perbuatan kita dengan sesuatu yang menyelamatkan kita. Kadang orang banyak nggak selamat gara-gara apa? Gara-gara nggak bisa jaga cakap, betul nggak? Begaduhlah dia sama suaminya, begaduhlah dia sama istrinya, sampai berakhir dari kegaduhan itu sampai berakhir kepada perceraian. Yang sebetulnya dua-dua pun tidak menginginkannya. Dua-dua tidak menginginkannya. Kenapa itu terjadi? Tak dijaganya cakap. Masalah kecil jadi besar. Masalah besar macam neraka. Padahal Bunda, dengan kita jaga cakap dan jaga sikap, masalah kecil bisa nggak ada. Dan masalah besar
bisa jadi kecil. Betul apa betul? Banyak enggak di rumah yang ribut sama bapak, sama anak-anak? Gara-gara apa? Masalah kecil yang kita besar-besarkan. Atau masalah besar sebetulnya, tapi kita tidak mau mengecilkannya. Ya. Saya pada pertemuan BKMT yang lalu pernah cerita atau pernah menyampaikan, ya, dalam muamalah itu 3 poin yang perlu kita jaga. Yang pertama, rajin senyum, Bu. Ingat, Bu? Senyum. Senyum sedekah kan? Sama bapak kalau ada masalah jangan marah-marah, jangan cembur, jangan pasang muka seram, ya, pasang senyum aja. Ya, gara-gara senyum ibu sama bapak setengah masalah udah selesai itu. Gara-gara senyum. Ya. Dan saya kasih contoh bunda sekalian, di zaman Rasulullah SAW itu keluarga Rasul itu sering nggak makan. Sampai riwayatnya sampai 3 hari nggak makan. Subhanallah. 3 hari keluarga Rasulullah SAW sering nggak makan. Rasul bahkan 3 hari pun nggak makan. Walaupun Rasulullah SAW istrinya banyak, tapi nggak ada yang ceri, nggak ada yang minta ceri. Ibu-ibu kalau beras nggak ada 3 hari, kira-kira ribut nggak, Bu? 3 hari di rumah nggak ada beras, ribut nggak? Wah, terbang-terbanglah piring, apa aja kerja bapak, aku kelaparan, anak-anak lapar. Wah, ya kan? Di zaman Rasulullah itu yang terjadi, tak pernah ada perceraian gara-gara lapar. Apalagi gara-gara nggak beli baju, apalagi gara-gara nggak beli perabotan. Pak, tetangga beli kulkas besar, Pak. Masa kita nggak punya kulkas besar? Ya, bapak pun pening mikirkan uangnya dari mana. Akhirnya begaduh. Ada nggak yang begitu? Ada nggak, Bu? Ada kan? Subhanallah. Pusing kita ngelihat tetangga yang diberikan Allah kelebihan, kemapanan, sampai kita akhirnya begaduh. Ya, nauzubillah min dzalik. Jadi yang bisa mengkondisikan apa? Hati dan sikap. Jangan sampai kita hiasi kata-kata kita dan perbuatan kita itu dengan kata-kata dan perbuatan yang berakibat kita jadi nggak selamat. Coba bayangkan, Bu, semua yang dilarang Allah Subhanahu wa taala itu menghancurkan masa depan kita. Apa yang dilarang Allah? Contohnya berzina. Ya, berzina itu menghancurkan masa depan. Kalau ada laki-laki perempuan kemudian melakukan perzinahan, bagaimana masa depannya? Sekurang-kurangnya sudah saling membuka aib. Ya. Laki-laki dan perempuan yang bukan suami ataupun istri kita, mereka bukan suami, bukan istri kita, tahu aib diri kita. Nanti kalau kita menikah secara resmi, kira-kira orang itu mau buka enggak? Mereka buka aib. Ini laki-laki ini aja kerjaannya ini. Ini perempuan ini udah nampak aku semuanya dia ini. Rusak enggak keluarga? Rusak. Apalagi sampai hamil di luar nikah misalkan. Rusak enggak? Rusak. Makanya Allah larang itu perzinahan. Wa hadainahun najdain. Setiap kegembiraan yang disediakan Allah di muka bumi ini, Bu, itu pasti ada 2 jalan. Jalan yang salah dan jalan yang benar. Kita sebagai manusia punya kebutuhan biologis. Kebutuhan biologis itu ada jalan yang salah, ada jalan yang benar. Jalan yang salah senangnya sementara, selebihnya sengsara. Jalan yang benar, ya, bisa jadi kita dibutuhkan kesabaran, tapi bahagianya selamanya. Kan gitu ya, Bunda? Kalau seandainya ada orang suka mabuk, karena orang minum minuman keras, narkoba, mereka ingin gembira, ingin senang, ya, Allah suruh sabar. Nanti kalau mau mabuk-mabuk nanti di surga, betul nggak? Hah? Di surga itu ada mabuk-mabuknya. Di surga, Bunda. Tidak ada yang dilarang di dunia, nanti di surga dilarang, nggak ada. Ya, subhanallah. Makanya ada anekdot Ustadz Abdul Somad.
Ya, Ustadz, nanti kalau masuk surga Ustadz bisa nggak merokok katanya? Hah? Kata Ustadz Abdul Somad apa? Bisa. Ya, tapi ngambil apinya di neraka katanya gitu kan. Tapi kalau yang saya pahami, bunda sekalian, di surga itu ya semuanya disediakan Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang diinginkan itu disediakan Allah. Kalau misalkan ibu-ibu merasa nikmatnya ibadah, di surga pun bisa beribadah. Gitu loh. Apa salah satu contohnya bunda? Ya. Di surga ada ibadah, kan ada tuh di antara hadis terkait dengan fadilah membaca Al-Qur'an. Hadis itu mengatakan nanti di surga akan dikatakan kepada ahli surga. Ya, mudah-mudahan kita masuk surga. Amin. Kalau kita rajin baca Quran di dunia, itu disebut dengan sahibul Quran. Ibu-ibu rajin baca Quran di dunia itu disebut dengan sahibul Quran. Rajin ibu baca Al-Quran di dunia, maka nanti di akhirat, mudah-mudahan kita masuk surga, disebut dengan sahibul Quran. Maka dikatakan kepada sahibul Quran, Iqra wartaki warattil kama turattiluhu fid dunya. Dikatakan, ada yang mengatakan nih hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala akan berfirman di surga, wahai sahibul Quran, baca, naik, lantunkan Al-Quran. Fa inna manzilataka inda akhir ayatin taqra'uha. Karena nanti posisimu di surga ini pada akhir ayat yang engkau baca. Ini hadis ini saya pahami bunda, nanti kita di surga itu bagi orang yang rajin baca Al-Quran di dunia itu punya peluang untuk naik ke surga yang paling tinggi, dan dia akan semangat terus membaca Al-Quran. Kenapa? Karena Allah mengatakan, wahai sahibul Quran, bacalah Quran ini, tilawahkan Al-Quran ini, senandungkan Al-Quran ini, kemudian naik. Jadi nanti kita merasakan ketika baca Al-Quran di surga, bu, tiba-tiba naik derajat kita di surga, dipindahkan Allah tempatnya ke tempat yang lebih tinggi, sehingga kita terus semakin semangat gitu. Enak rupanya, baca lagi, bisa tinggi lagi, bisa tinggi lagi. Padahal kalau dari amal kita ketika kita meninggal, cocoknya kita di surga yang paling bawah misalkan. Tapi dengan membaca Al-Quran itu dinaikkan Allah, dinaikkan Allah. Jadi di surga itu semua nikmat, nikmat ibadah pun itu ada di dalam surga. Nah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi maksiat keburukan ya, yang menghancurkan masa depan kita. Judi. Nah, kalau itu nggak usah pakai lama-lama saya menyampaikan bunda ya, cukup dengar lagu Roma Irama ya bunda ya. Apa bunda lagunya? Nah. Ya. Judi. Jadi bunda sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita jaga kata-kata kita, perbuatan kita, sehingga kita selamat. Kemudian yang ketiga bunda, terakhir bunda, kita minta ampun dan minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta tolong sama Allah. Dan ini ada dalam setiap salat yang kita baca. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamulah kami menyembah dan hanya kepadamulah kami minta tolong. Banyak doa sama Allah Subhanahu wa taala. Bunda semua harus yakin, tidak ada doa yang tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan dengan sholat kita, sholat itu sendiri sebetulnya sudah menyelesaikan masalah kita. Makanya Rasulullah mengatakan, wa ja'altu qurrata aini fis shalah. Rasul saja yang dekat sama Allah itu menjadikan sholat sebagai penyejuk pandangannya. Kira-kira masalah Rasul berat apa ringan? Berat apa ringan? Mana lebih berat masalah kita sama masalah Rasul? Masalah Rasul lebih berat, tanggung jawabnya lebih berat. Tapi Rasulullah mengatakan, wa ja'altu qurrata aini fis shalah, dan aku jadikan
penyejuk pandanganku itu pada sholat. Jadi Rasul kalau punya masalah apapun itu sering diselesaikan dengan sholat. Ternyata Bunda, sholat itu mampu mengkondisikan hati kita, pikiran kita, apa yang akan kita buat dan apa yang akan kita bicarakan itu dibimbing oleh sholat kita. Kenapa saya bisa begitu mengatakan Bunda? Karena dalam sholat itu walaupun tidak tercantum atau tidak terkatakan dalam bacaan sholat kita tentang masalah kita, tapi semua bacaan dan gerakan yang kita lakukan dalam sholat itu semua akan menyelesaikan masalah kita. Masya Allah. Saya kasih contoh aja Bunda. Kalau kita sholat pertama apa yang kita lakukan? Apa Bunda? Hah? Berdiri dulu Bunda. Ya. Barang siapa yang niat sebelum berdiri, berarti niatnya nggak sah. Berdiri dulu, baru niat. Nah, kemudian kita ucapkan apa? Takbir, Allahu Akbar. Bunda sebutkan takbir aja udah banyak masalah selesai Bu. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Selesai nggak masalah Bu? Selesai nggak? Itu baru Allahu Akbar. Masalah udah selesai. Belum lagi surah Al-Fatihah. Itu masalah dunia akhirat selesai. Belum lagi Subhana Rabbiyal Azimi, Subhana Rabbiyal A'la. Ada yang bacaan duduk di antara dua sujud, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni. Ya Bunda, itu menyelesaikan semua masalah. Belum lagi gerakannya. Makanya Rasulullah SAW dan para sahabat itu kalau udah sholat itu adalah merupakan posisi yang paling nyaman dalam kehidupan kita ketika kita sholat. Panjang, lama, bukan karena kejar tayang, tapi memang sudah merasa nikmat. Ini salah satu contoh poin yang ketiga, ya, sholat. Jadi apa? Poin-poin supaya kita Bunda selamat. Satu, at-takhliyah, ya, bersihkan hati. Yang kedua, at-tahliyah, bersihkan cakap sama sikap dan perbuatan. Yang ketiga, minta tolong sama Allah, berdoa, minta tolong sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau tiga ini Bunda amalkan, insya Allah kita semua selamat. Amin. Kalau kita sudah selamat, kita juga bisa menyelamatkan orang lain. Orang yang tadi disebutkan namanya, sosok-sosok yang paling Bunda sayangi, itu dengan selamatnya kita, mereka juga akan selamat. Amin ya rabbal alamin. Ada yang mau tanya Bunda? Ada? Silakan. Pakai ini. Ini nggak bisa. Iya Kak. Ya. Ini yang bertanya kakak saya ini, ya, sepupu ya. Jadi Bunda sekalian, pertanyaannya, apakah ketika kita baca dalam surah Al-Fatihah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kemudian dalam hati kita sambil berdoa, ya, apakah boleh? Ya. Kalau saya menyarankan kalau kita sholat, kita fokuskanlah kepada bacaan yang kita baca. Jangan kita katakan dalam hati kita, ya boleh-boleh sah-sah saja dalam hati. Karena syarat dan rukun sholat itu kan bergerak dan membaca. Ya, syarat sah. Kalau ditanya sah. Tapi dari sisi afdalnya, suasana hati kita harus sesuai dengan apa yang kita baca dan apa yang kita gerakkan dalam sholat. Itulah kira-kira. Wallahu ta'ala alam. Ya, ada waktu-waktu yang kita bisa berdoa. Ya, kita berdoa dalam sujud boleh, ya. Dalam sujud kita bisa berdoa, ya. Tapi ada ulama yang mengatakan doanya harus doa yang ma'thur, doa dari Al-Qur'an dan hadis. Jangan doa yang dibaca sendiri dengan bahasa Indonesia misalkan, ya. Kemudian juga ada sebagian madhab yang memungkinkan untuk berdoa sebelum salam. Tapi itu sebagian madhab, ya. Nah Bunda sekalian, kalau enggak ya di luar sholat nggak apa-apa kita berdoa.
Kita fokus saja dalam sholat, membaca dan melakukan gerakan sholat, kemudian fokus kepada bacaan dan gerakan sholat, kita fokus, itu lebih afdol daripada suasana hati kita kesana kemari. Ya. Sah. Jangankan ya bunda lagi sholat baca doa. Ya. Bunda lagi sholat ingat belum masak aja pun masih sah sholatnya. Betul apa betul? Ya kan? Bunda lagi sholat ingat, oh ya belum kubayar hutang sama si Anu, itu masih sah juga sholatnya. Yang penting nggak diucapkan. Lagi sholat terucap, oh iya belum kubayar, itu baru batal sholatnya. Ya, jangan sampai dilafazkan. Allah Taala alam. Terakhir satu lagi ada bunda yang bertanya? Ya bu, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kenapa bu? Oh sama istri nggak bisa mengaji ya. Iya. Ada suami istri udah tua ya, 50 tahun ke atas, dia nggak pandai ngaji, tapi dia orang baik. Ya. Jadi bunda, pintu-pintu kebaikan itu diberikan Allah sangat banyak. Ya. Kalau Al-Quran, ya nggak pandai mengaji, walaupun sudah tua tetap dimungkinkan untuk belajar. Kesungguhan untuk belajar membaca Al-Quran. Jangan pernah lelah. Jadi bagi bunda yang tidak bisa baca Al-Quran, tetaplah punya semangat untuk belajar. Ya. Belajar Iqra nggak apa-apa. Jangan malu sama cucu. Jangan malu sama anak. Belajar Iqra nggak apa-apa. Ya. Panggil guru. Saya mau belajar, nggak apa-apa. Kalau anak kita bisa ngajar, belajar sama anak kita, nggak apa-apa. Ya. Jadi orang kalau baca Al-Quran, membacanya tertatih-tatih, terbata-bata, pahalanya 2 kali lipat dibandingkan orang yang baca Qurannya lancar. Orang baca Al-Quran lancar cuman dapat pahala 1, lancar baca Quran. Orang yang bacaannya terbata-bata, pahalanya 2, dapat pahala terbata-bata dan dapat pahala bacaan yang dibacanya. Alhamdulillah. Tetapi bunda, saya katakan kebaikan itu banyak disiapkan dan disediakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau nggak sanggup baca Quran banyak-banyak, ya banyak-banyak sholat kan bisa. Banyak-banyak puasa juga bisa. Banyak-banyak bersedekah juga bisa. Banyak-banyak berkata-kata baik juga bisa. Banyak pintu-pintu kebaikan yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala menuju surga. Tetapi kebaikan Al-Qur'an ini sangat luar biasa. Rugi kita kalau seandainya tidak mendapatkan kebaikan Al-Quran. Nanti kita semua naik kelas nanti baca Quran di surga, dia nggak bisa. Kira-kira saya nggak? Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita semua ahli surga. Amin. Ya. Baik bunda sekalian, terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Pesan kita, jagalah diri kita, selamatkan diri kita. Ya, insya Allah. Ya, bahkan Rasulullah SAW pun menitip pesan kepada Fatimah anaknya, wahai Fatimah, walaupun kau anak Rasul, anak aku, kata Nabi Muhammad, aku tidak akan bisa membelamu nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita bukan siapa-siapa. Anak Rasul saja pun tak bisa dibela di hadapan Allah. Ya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan sampai berjumpa lagi di waktu yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.